杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun tidak ada yang terlihat prajurit darah yang mengikuti Yang Ke, tetapi semua orang yang hadir selama kekuatan mereka mencapai tingkat ke-8 dari batas gerakan abadi, masih dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada sepasang mata dalam kegelapan. Menatap gerakannya dengan cermat. Ada bayangan Ying Qiu karena prajurit darah yang sulit ditangkap dan kuat ini pasti mengintai di dekatnya. Jadi jika ada yang berani menyakiti Yang Ke, dia pasti akan menyerang dan membunuhnya tanpa ampun. Sekarang para prajurit darah yang mengikuti Tuan Muda Keluarga Yang segera melaporkan penemuan tersebut. Mereka semua ada di sini. Yang Kang tampak tertekan, jelas tidak terlalu senang. Awalnya dia bisa mendapatkan bulan terlebih dahulu dengan mendekati menara air, tapi sekarang lebih baik. Semua orang di seluruh kota perang tahu bahwa orang-orang dari lembah Yowang ada di sini, menarik satu demi satu musuh untuk bersaing dengannya. Di tengah kerumunan, sepasang mata indah yang cerah tiba-tiba membeku, menatap sosok Yang Ke dengan cermat. Kemudian hatinya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Ke juga mengalihkan pandangannya dan niat membunuh serta rasa dingin di matanya menghilang seketika, digantikan oleh kelembutan yang tak terbatas, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Ditatap olehnya seperti ini, Xian Ningxiang langsung merasa malu. Dia jelas ingin melihat bagaimana keadaan adik junior ini akhir-akhir ini. Apakah ada perubahan? Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Pipinya memerah dan jantung mulai berdetak. Rasa malu Xian Ningxiang mengungkapkan pesona yang berbeda. Meskipun dia selalu ditutupi dengan kerudung dan tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya, tapi tidak ada yang akan meragukan bahwa dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Bahkan kecantikannya adalah jenis kecantikan yang sangat halus dan terkendali. Sebab keberadaan kerudung ini tidak akan menarik perhatian atau mencuri perhatian. Namun justru karena kekaburan yang setengah tertutup, dan karena inilah banyak orang semakin memperdulikannya. Karena semua orang ingin tahu wajah tiada tara seperti apa yang tersembunyi di balik tabir itu. Namun rayuan antara Yang Ke dan dia secara alami tidak disembunyikan dari mereka yang mengamati kata-kata dan ekspresi. Jadi dalam sekejap ekspresi beberapa tuan muda dari keluarga yang menjadi jelek karena berbeda dengan mereka. Saudara ke-9 mereka sepertinya memiliki hubungan tertentu dengan wanita ini. Dan ini adalah menara sebenarnya di dekat air. Saudara muda Yang, Kinsei yang selalu terlihat sombong sebenarnya menyapa Yang Ke dengan senyuman di wajahnya dan menjadi sangat ramah. Apalagi setelah mendengar sapaan ini juga membuat para tuan muda sedikit bingung. Kakak senior Qin. Yang Ke membalas hormatnya sambil tersenyum, memandangi dua wanita cantik di depannya dan berkata dengan serius, "Bibi Xiang, Bibi Lan." Kedua wanita cantik itu menanggapinya dengan senyuman dan sikap yang baik hati. Penjaga toko Meng? Mendengar itu, Meng Wuya sedikit mengangguk. Saat melihat adegan Yang Ke menyapa sekelompok orang ini, mata Yang Zhou berkonsentrasi dengan keras. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa identitas kedua wanita cantik ini juga luar biasa, dan dua wanita cantik ini sepertinya adalah dua pelayan yang dikabarkan pernah tinggal di puncak Yunyin untuk melayani kehidupan sehari-hari Xiao Fengsheng. Dia telah hidup mengasingkan diri di puncak Yunyin selama beberapa dekade dan tidak pernah meninggalkan gunung. Tapi hari ini mereka benar-benar datang ke kota perang
Menurut rumor yang beredar, kedua wanita cantik ini adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sama sekali tidak ada yang berani bersikap tidak sopan saat melihatnya. Karena mereka menghabiskan tahun-tahun terbaiknya untuk merawat Xiao Fengsheng di puncak Yunyin dalam ketidakjelasan. Tanpa layanan penuh perhatian mereka, mungkin tidak akan ada Master Xiao Fengsheng. Jadi di mata Xiao Fengsheng, kedua orang ini pasti sangat penting. Bagaimana orang seperti itu bisa datang ke kota perang? Apa maksud Xiao Fengsheng? Mengapa Xiao Fengsheng melakukan ini? Memikirkan hal ini, Yang Zhou merasa sedikit takut. Saat melihat Yang Ke lagi, matanya penuh ketakutan. Bahkan Yang Kang, Yang Shen, dan Yang Ying juga memperhatikan suasana halus di tempat kejadian. Kelompok orang di lembah Yowang sangat dekat dengan Yang Ke, jadi mereka jelas-jelas membelot padanya. Jika itu adalah kekuatan lain, mereka bisa masih menyinggung perasaan mereka. Untuk sesaat, mereka mencegat orang-orang ini di sini dengan sikap keras atau mengusir mereka keluar dari kota pertempuran. Tetapi mereka tidak berani melakukan tindakan besar apapun pada murid lembah Yowang. Jadi untuk sementara, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Yang Zhou. Dan mereka berharap dia akan memperhatikan. Tapi Yang Zhou tidak dapat melihat situasi di depannya. Meskipun orang-orang ini berasal dari lembah Yowang, meskipun mereka tidak dapat tersinggung, tapi mereka harus menyinggungnya kali ini. Jika tidak, situasi di masa depan akan menjadi semakin merepotkan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yang Zhou berkata dengan keras, "Senior Qin, lembah Yowang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut putra yang sah. Tapi mengapa sekarang terjadi? Jika tidak, itu akan kerusakan keseimbangan. Jadi senior, tolong beri penjelasan kepada junior." Mendengar itu, jejak ketidaksabaran muncul di wajah Qinse, dan dia berkata dengan suara dingin, "Tuan muda kedua, bukankah saya sudah berkata bahwa orang-orang di lembah Yowang di sini hanya untuk belajar cara membuat alkimia, dan kami di sini bukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebutkan warisan. Jadi pertarungan sampai mati keluarga yang Anda tidak ada hubungannya dengan lembah Yowang saya." Yang Zhou tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Karena kita di sini untuk membuat ramuan, bagaimana kalau mengundang para senior datang ke rumah saya untuk membuat ramuan? Semua bahan dapat disediakan dan bahkan bunga bayi hantu berwarna-warni yang disebutkan oleh junior sebelumnya dapat juga diberikan kepada senior." Qinse mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak puas, "Lelucon apa? Apakah ada ahli alkimia di keluarga Anda yang bisa membuat semua murid lembah Yowang belajar darinya?" "Saya tidak punya satu di rumah saya. Mungkinkah ada satu di rumah saudara ke-9?" Nada suara Yang Zhou berangsur-angsur menjadi lebih keras. Dia jelas tahu bahwa tidak mungkin membujuk para alkemis berpikiran tinggi ini hanya dengan kata-kata, karena dia terlalu lembut. Maka dia hanya bisa menjadi keras. Saat berbicara, Yang Zhou bahkan melirik beberapa murid keluarga yang lainnya, sehingga semua orang juga mengerti dan diam-diam bersiap. "Ya." Tanpa diduga, Qinse segera merespon. Yang Zhou tersenyum pahit dan terus menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa alasan yang dibuat oleh orang-orang di lembah Yowang terlalu timpang. Karena di rumah Yang Ke tidak merekrut alkemis sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Dan bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada alkemis yang dapat dipelajari oleh murid lembah Yowang. Jadi ekspresi Yang Zhou berangsur-angsur menjadi dingin. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Karena senior bertekad seperti ini, maka junior tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Alasan mengapa lembah Yowang dihormati oleh orang lain bukan hanya karena disitulah para alkemis elit berkumpul, tapi juga karena banyaknya orang di lembah Yowang telah mempertahankan sikap netral dalam segala hal selama ribuan tahun. Karena para senior ingin mematahkan tradisi yang telah dipertahankan selama ribuan tahun ini.
Jadi mohon maafkan junior karena tidak menghormati senior. Kinsey berteriak. Mungkinkah Anda masih ingin mengambil tindakan? Itu tindakan yang tidak berdaya. Mohon maafkan saya senior. Tapi tolong yakinlah senior, saya akan berhati-hati dan tidak berani menyakiti murid lembah Yowang. Yang Jo tampak tenang, mengatakan semua hal baik dan buruk, dan pertama mendapat penjelasan kata-kata. Jika masalah ini tersebar hari ini, dunia tidak akan menuduh Yang Jo tidak sopan. Saat Yang Jo berbicara, sekelompok master yang dibawanya juga maju selangkah. Pada saat yang sama, Yang Kang, Yang Sen, dan Yang Ying juga memberi perintah dengan ekspresi kusut. Mereka bertiga tidak memiliki keberanian seperti Yang Jo dan agak enggan menyinggung lembah Yowang. Tapi sekarang setelah masalah selesai, mereka juga tidak ada pilihan lain selain untuk sementara bergabung dengan Yang Jo untuk memberikan tekanan pada Kinsey dan yang lainnya. Diam-diam mereka berdoa agar para alkemis ini tidak bersulang atau makan anggur berkualitas. Yang terbaik adalah semua orang mengambil langkah mundur dan menyelesaikan masalah dengan damai. Pada saat ini, suasana di kota perang tiba-tiba menjadi mencekam. Namun bagi semua orang yang menyaksikan kegembiraan itu membuka mulut mereka. Diam-diam mereka mengagumi keberanian anak-anak keluarga Yang. Meskipun lembah raja pengobatan diserang oleh tanah Changyun terakhir kali dan menderita kerugian besar, dan bahkan patung orang suci Alkimia dihancurkan, tapi itu tetaplah lembah raja pengobatan. Dan ketiga kata ini memiliki bobot yang tak tertandingi. Bahkan sebelumnya, tidak ada yang berani menyinggung penduduk lembah Yowang seperti ini. Tapi hari ini, seseorang membuat keputusan seperti itu. Apakah Anda pikir saya tidak ada di sini? Yang Ke telah menonton dengan mata dingin. Sampai sekarang dia mencibir dan melihat sekeliling dengan niat membunuh di wajahnya. Jika kalian ingin menyentuh mereka, tanyakan dulu pada saya. Yang Jo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saudara ke-9, meskipun saya akui bahwa Anda tidak lemah sekarang, tetapi dengan hanya beberapa orang untuk mencoba menyelamatkan kelompok orang ini, dengan upaya bersama dari beberapa saudara, bukankah itu agak tidak realistis? Jika tidak, jangan salahkan saya jika Anda kehilangan pasukan Anda dan tersingkir lebih awal. Pada saat ini, Yang Kang, Yang Sen, dan Yang Ying juga segera memandang Yang Ke dengan ekspresi tidak ramah. Dan wajah mereka penuh keinginan untuk bergerak. Meskipun mereka waspada terhadap lembah Yowang, tetapi mereka sangat ingin membunuh Yang Ke sekarang. Kakak kedua, coba saja jika Anda memiliki kemampuan. Yang Ke tampak tenang. Mendengar itu, ekspresi Yang Zo menjadi serius. Kemudian matanya menyapu kelompok orang yang dibawa oleh Yang Ke. Kemudian dia menemukan bahwa hanya ada 2 kelompok. Satu kelompok berasal dari keluarga Huo, termasuk 2 master batas abadi tingkat 5, yang tidak kalah kuatnya dengan master batas abadi tingkat 7 dan 8 biasa. Kelompok lainnya berasal dari keluarga Dong, dengan 2 master alam kenaikan abadi tingkat ke-7. Selain itu, ada beberapa alam kenaikan abadi yang tidak terlalu tinggi. Dan ada juga sekelompok orang di alam esensi sejati. Anda pun Ying Jiu, dia pasti bersembunyi di kegelapan. Meskipun kelompok orang seperti itu tidak lemah, mereka jelas berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika mereka melawan gabungan bersama banyak pihak, namun mengapa Yang Ke masih bisa begitu tenang? Namun setelah mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, membuat Yang Zo menyadari bahwa Yang Ke tidak semudah yang dia kira. Bahwa saudara ke-9 ini sangat berbahaya, karena orang yang pandai menjaga sikap rendah hati, seringkali memiliki metode yang unik dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak mungkin dia akan membawa seseorang untuk mati tanpa melakukan persiapan. Dan bagaimana dengan bantuan lainnya? Menurut informasi yang didapat Yang Zo, 11 kelompok pembantu telah berkumpul di bawah komandonya dalam beberapa hari terakhir. Hanya ada 2 kelompok di sini, lalu kemana perginya 9 kelompok yang tersisa?
Memikirkan hal ini, ekspresi Yang Zhou berubah dan dia tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Melihat Yang Ke lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa senyumannya penuh keanehan. Tapi dia tidak berani ragu lagi. Jadi Yang Zhou berteriak pelan. Saudara laki-laki kelima, saudara laki-laki keenam, dan saudara laki-laki ketujuh. Mari kita bergandengan tangan untuk mengajari saudara kesembilan bagaimana menghormati saudara kita hari ini. Sesuai perintah saudara kedua. Mereka bertiga mengangguk bersama. Kemudian kecemerlangan berbagai seni bela diri dan harta rahasia diaktifkan. Pada saat yang sama, semuanya menyelimuti orang-orang yang dibawa oleh Yang Ke. Sekarang, orang-orang dari segala arah bergabung untuk menghadapi pihak Yang Ke, sehingga dalam sekejap sekelompok orang dari keluarga Dong dan keluarga Wu jatuh ke dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, semua master di alam kenaikan abadi mengorbankan harta rahasia pertahanan mereka bersama-sama dan mencoba yang terbaik. Tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan semua serangan. Bahkan Wu Qingcheng, Dong Qinghan, dan Yang Ke juga menggunakan metode mereka sendiri untuk menemukan posisi aman. Di tengah badai energi yang terjadi, melihat Yang Ke dan yang lainnya sedang berjuang untuk mengatasinya, semua orang di pihak Yang Kang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri. Seolah-olah mereka sedang memikirkan skenario untuk mengalahkan Yang Ke hari ini. Namun Yang Zhou tidak berpikir demikian. Dengan Ying Jiu bersembunyi di dekatnya akan terlalu sulit untuk menangkap Yang Ke. Kecuali 2 atau 3 prajurit darah di sekitar 4 tuan muda dikirim. Tapi dalam hal ini, mereka sendiri juga akan menjadi terkena bahaya. Tangkap orangnya! Yang Zhou berteriak dengan marah, dan ketika orang-orang yang dibawa oleh Yang Ke sedang terburu-buru, dia mengalihkan perhatiannya ke para alkemis di lembah Yowang. Setelah Yang Zhou memberi perintah, banyak orang kuat bergegas menuju tempat semua orang berkumpul di lembah Yowang. Karena menurut mereka, selain keterampilan alkimia mereka yang luar biasa, orang-orang di lembah Yowang tidak pandai berkultivasi. Jadi di mata orang-orang kuat itu, mereka hanyalah sekelompok domba yang menunggu untuk ditangkap. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan cara yang terlalu kuat, dan banyak master dari alam kenaikan abadi hanya terbang ke arah itu. Mereka mengulurkan tangan besar di udara dan meraih para alkemis dengan santai. Namun Qinze berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tampak tidak khawatir sama sekali. Apakah murid-muridnya dari lembah akan ditangkap? Bahkan 30 alkemis berbaju putih juga masih terlihat tenang. Sehingga Yang Zhou tiba-tiba tidak merasakan kegelisahan sama sekali. Karena betapapun arogannya seorang alkemis, dia seharusnya memiliki reaksi naluriah dan panik. Ketika menghadapi krisis, tapi orang-orang ini tidak menunjukkan perilaku seperti ini. Tepat ketika orang-orang kuat itu hendak menindas kelompok alkemis, permata yang terpampang di dai Xianingsang tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Segera tirai cahaya biru muda menyebar membentuk setengah lingkaran menutupi semua raja pengobatan, dan semua murid lembah Yowang langsung diselimuti di dalamnya. Yang membuat banyak pria kuat yang menabrak tirai cahaya ini sekaligus, dan mau tidak mau merasakan elastisitas yang menakjubkan. Mereka semua melompat mundur, mengerutkan kening dan melihat. Tentu saja kami siap. Yang Zhou telah lama mengetahui bahwa orang-orang dari lembah Yowang tidak dapat dengan mudah dijatuhkan. Jadi pada saat ini dia tidak menunjukkan banyak keterkejutan ketika melihat lapisan tirai tipis ini. Tetapi ekspresinya menjadi lebih bertekad saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Hancurkan!" Karena jika kelompok orang ini hanya ingin mengandalkan harta rahasia pertahanan bermutu baik untuk menghentikan laju orang-orang kuat itu, mereka jelas telah membuat perhitungan yang salah. Meskipun harta rahasia ini sangat bagus, namun para pejuang itu juga tidak biasa-biasa saja. Segera kecemerlangan seni bela diri dan harta rahasia berkembang kembali.
sehingga tirai cahaya yang diciptakan oleh Xian Ningsang memang dalam bahaya. Namun orang-orang di lembah Yowang tidak terlihat panik sama sekali, yang membuat mata Yang Zhou menjadi tajam dan dia terus menatap tajam ke arah pergerakan semua orang dari lembah Yowang, sehingga kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki ide untuk segera meninggalkan tempat ini. Tepat ketika retakan muncul dari tirai cahaya dan hampir pecah, bintang-bintang tiba-tiba bersinar di langit. Saat cahaya bintang hancur, kumpulan cahaya tiba-tiba terbang, berubah menjadi senjata tajam dengan kecepatan luar biasa. Namun senjata tajam yang murni ini terdiri dari esensi sejati ini bersinar sangat terang, sehingga fluktuasinya juga sangat kuat. Seolah-olah semua senjata tajam sepertinya diproyeksikan dengan kekuatan besar. Segera suara menusuk yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan bintang-bintang bersinar terang seperti pisau yang sangat tajam. Mereka terus menyapu dengan gila-gilaan, seolah-olah serangan itu menjadi tak terkalahkan. Melihat pemandangan itu, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Kemudian mereka semua menyingkir untuk menghindar serangan yang memancarkan fluktuasi energi yang menakjubkan. Duar. Satu demi satu, senjata energi sejati diblokir oleh metode yang digunakan oleh orang-orang kuat itu. Tetapi ledakan kekuatan membuat semua orang mundur lagi dan lagi. Bahkan kekuatan orang kuat di alam kenaikan abadi yang sedikit lebih rendah, mereka memuntahkan genangan darah di tempat, sehingga wajahnya menjadi pucat, dan hanya mereka yang berada di atas tingkat ke-7 dari alam kenaikan abadi yang tidak terluka. Melihat adegan itu, mata Yang Zhou segera beralih ke satu-satunya lelaki tua di antara murid lembah Yowang. Meskipun orang tua itu tidak tahu asal-usulnya, dan dia tidak bergerak sedikit pun, tetapi Yang Zhou masih menatapnya secara naluriah. Tapi tidak tahu mengapa, Yang Zhou merasa bahwa dialah yang bertanggung jawab atas serangan tadi. Meskipun lelaki tua yang tampaknya tidak berbahaya, ini juga memberikan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan aneh. Karena hanya dengan satu gerakan, bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia memukul mundur ke-7 atau 8 orang kuat di alam kenaikan abadi. Jadi, seberapa kuat orang ini? Tapi itu tidak mungkin berada di puncak kenaikan abadi. Tapi bagaimana bisa ada master seperti itu di lembah Yowang? Pada saat ini, orang-orang kuat yang merasa jijik sebelumnya juga saling memandang dengan ekspresi ngeri. Karena mereka tidak tahu siapa yang menyerang mereka. Tapi di bawah keterkejutan semua orang, mereka diam-diam menebak-nebak. Saat ini, bintang-bintang di langit tiba-tiba menyatu dengan cepat dan berubah menjadi cincin bintang hanya seukuran telapak tangan bayi yang dipegang di tangan wanita berkerudung. Harta karun rahasia? Mata Yang Zhou bergetar saat dia melihat perubahan ini. Dengan tidak percaya, dia mengira ada master tak tertandingi yang tersembunyi di antara kerumunan di lembah Yowang. Tapi dia tidak menyangka bahwa pukulan tadi sebenarnya ada efek dari harta karun rahasia. Tapi itu pasti harta rahasia yang berada di atas tingkat menengah kelas Wan, yang hanya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Melihat wanita bertopeng itu lagi, Yang Zhou tidak bisa menahan perasaan dekadensi. Dia adalah putra tertua kedua dari keluarga Yang, tetapi dia pun tidak memiliki latar belakang seperti itu. Jadi apa latar belakang wanita ini? Bagaimanapun, dua harta rahasia yang dia korbankan sebelum dan sesudahnya sungguh luar biasa. Jadi siapa yang tahu jika ada lebih banyak harta rahasia di tubuhnya? Setelah Yang Zhou ragu-ragu, dia berjuang beberapa saat sebelum dia menggetakkan gigi dan berkata kepada prajurit darah dan Ye Xinju yang mengikutinya, "Ayo pergi!" "Ayo pergi?" Ye Xinruo juga menilai Xian Ningsang dan membandingkan dirinya dengan dia. Tapi dia belum melihat sesuatu yang istimewa ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia bereaksi, Yang Zhou sudah pergi diam-diam bersama pelayan darah itu.
Yen Shiruo buru-buru menyusulnya dan bertanya dengan wajah bingung. Tuan muda kedua, mengapa Anda menyerah begitu saja? Dan ini tidak seperti gaya Anda. Sebelum Yang Zhou dapat menjawab, seorang pria muncul di depannya dan berkata kepada Yang Zhou dengan cemas. Tuan muda kedua, ada pergerakan besar di rumah Yang Ke. 9 kelompok orang dari depan dan belakang diberangkatkan. Tampaknya hanya 1 Gaozi yang tersisa untuk menjaga aula tengah. Saya tahu. Yang Zhou mau tidak mau mempercepat langkahnya dengan senyum pahit dan kebencian di wajahnya. Saudara ke-9 memang pemberani dan dia sebenarnya hanya menyisakan 1 pelayan darah untuk menjaga mansion. Tapi dia menang. Mendengar itu, Yen Shiruo merasa sedikit pucat dan kemudian dia mengerti mengapa Yang Zhou pergi begitu saja. Itu bukan karena dia mundur saat menghadapi kesulitan. Dengan cepat, saudara laki-laki dari keluarga yang bergabung. Tidak peduli seberapa kuatnya Yang Ke, tidak mungkin bisa menyelamatkan para alkemis itu. Jika terus seperti ini, semua alkemis di lembah Yowang pasti akan diculik. Tapi itu pasti butuh waktu. Selama periode ini, kemana 9 kelompok orang di rumah Yang Ke akan pergi? Jika mereka pergi ke rumah Yang Zhou, bisakah orang-orang di rumah itu memegang benderanya? Dengan menyerang musuh harus menyelamatkannya, dan Yang Ke dapat dengan mudah menyelesaikan krisis di depannya. Jadi Yang Zhou harus pergi. Tidak hanya Yang Zhou yang pergi, Yang Kang, Yang Shen, dan Yang Ying juga harus segera kembali bertahan. Karena sekarang tidak ada yang bisa memastikan apakah 9 kelompok orang itu akan mengunjungi rumahnya saat dia pergi. Jelas, tidak ada yang bisa meremehkan kekuatan 9 kelompok orang ini. Terlebih lagi wanita bertopeng itu sebenarnya memiliki harta rahasia yang berada di atas level menengah tingkat Xuan. Jadi identitasnya pasti luar biasa, sehingga Yang Zhou tidak berani menyentuh wanita ini sampai dia mengetahui identitas aslinya. Dan hampir bersamaan dengan Yang Zhou mendapat kabar tersebut, Yang Kang, Yang Shen, dan Yang Ying masing-masing menerima informasi dari bawaan mereka. Dan mereka semua berbisik dan memandang Yang Ke dengan ketakutan. Pada saat ini, Yang Ke menyeringai pada mereka. Namun ada sedikit kelicikan dan kebanggaan dalam senyumannya. Di mana saudara laki-laki kedua? Yang Kang melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Yang Zhou. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk membeku sesaat, kemudian wajahnya menjadi dingin karena dia menyadari bahwa dia sepertinya telah ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya yang kedua, sehingga dia merasa tertekan. Saudara ke-9, Anda luar biasa, dan itu saja untuk hari ini. Kakak kelima Anda akan memberi Anda pelajaran lain kali. Yang Kang mendengus dingin dan melambaikan tangannya, kemudian membawa pasukan pergi. Saudara ke-9, saya mengerti. Yang Shen juga menyapa dengan marah, kemudian juga buru-buru mundur. Saat berikutnya pasukan Yang Ying juga terpencar seperti burung dan binatang. Setelah pertempuran mereda, itu membuat semua orang yang menyaksikan kegembiraan itu menjadi sangat bingung. Mereka semua tidak mengerti mengapa 4 saudara laki-laki dari keluarga Yang memilih mundur ketika mereka berada di atas angin. Tapi bukan saja mereka yang tidak mengerti. Bahkan orang-orang di lembah Yowang juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Meng Wuya melihat Yang Ke sambil berpikir. Dia tiba-tiba menemukan bahwa anak ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Baik pikiran maupun kekuatannya, tampaknya telah meningkat secara dramatis. Pada saat ini, Yang Ke tidak menghentikan keempat saudaranya yang pergi. Bagaimanapun dia tidak membawa banyak orang, jadi pertempuran pasti tidak ada gunanya. Dan Meng Wuya juga sepertinya tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Tentu saja, Yang Ke tidak akan lagi memprovokasi masalah dan membiarkan mereka pergi. Semua orang kaget. Yang Ke menghampiri semua orang di lembah Yowang dan dengan sungguh-sungguh mengepakkan tinjunya. Tidak masalah. Qinjie melambaikan tangannya. Para murid tidak terluka. Yang Ke mengangguk, kemudian menoleh ke arah Xian Ningsang yang tampak tenang dan berkata dengan heran. Kakak senior, saya merindukan Anda.
Kata-katanya tulus tanpa kepura-puraan, seolah-olah dia hanya mengatakan apa yang ada di hatinya dengan santai. Xiang Ningxiang menatapnya dengan tatapan kosong, matanya yang berair segera digantikan oleh keterkejutan dan rasa malu. Meskipun dia tidak berani menjawab, tapi bulu matanya yang panjang terus bergetar. Hei, bukankah baik menggoda murid saya di depan saya? Pembuluh darah di dahi Meng Wuya berkedut dan dia tampak tidak puas. Meskipun dia juga tahu bahwa masa depan Yang Ke tidak terbatas. Tetapi ketika dia melihat muridnya yang berharga itu sedang memperlakukan sikap Yang Ke yang terbuka, dia sangat tertekan. Sepupu, apakah Anda merindukan saya? Dong Qingyan melompat keluar dan bertanya sambil bercanda. Tidak. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Dong Qingyan segera mengerucutkan bibirnya, menatap Yang Ke dengan penuh kebencian dan bergumam. Sepupu bau, sepupu busuk, saya sangat membenci Anda. Mendengar itu, Yang Ke tidak menganggapnya serius, kemudian dia memandang semua orang sambil tersenyum. Lebih baik kembali ke rumah saya terlebih dulu. Lagi pula, keempat bersaudara itu ingin kembali ke rumah mereka masing-masing, dan Yang Ke juga harus segera kembali ke rumah. Bagaimanapun hanya ada satu Goyi yang tersisa di mansion, jadi tidak perlu gegabah. Sekarang sekelompok orang dari lembah Yowang awalnya mengikuti Xiang Ningxiang untuk membelot ke Yang Ke. Jadi mereka secara alami tidak keberatan. Dengan dia yang memimpin, sekelompok orang kembali dalam jumlah besar. Melihat Xiang Ningxiang dan Yang Ke yang terbang di depan, tampak ramah dan mengobrol serta tertawa sepanjang jalan. Lan Claude tidak bisa menahan senyum masam, karena dia merasa sepertinya dia memiliki kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan adik junior ini dan menjadi dekat dengannya seperti sebelumnya. Namun saat itu dia tidak memahaminya. Saat dia berada di masa tersulit, dia memilih untuk meninggalkannya. Jadi ketika dia harus melihat ke belakang, dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki peluang. Kemudian dia meninggalkan Pavilion Lingxiu dan bergabung dengan keluarga Dong, sehingga Lan Claude tidak lagi memikirkan segalanya tentang Pavilion Lingxiu. Tetapi ketika berita tentang pertempuran keluarga Yang untuk merebut ahli waris menyebar, dia mendengar nama Yang Ke lagi. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa berharganya batu giok yang telah dia buang. Jadi terlihat konyol saat itu karena dia mengira Yang Ke hanya sebutir debu. Nona Lan, Dong Qingyan yang berada di sampingnya tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Meskipun sepupu saya masih muda, dia telah melihat segala macam kehidupan dalam berbagai tahun terakhir. Selain itu, latar belakangnya juga tidak sederhana, karena dia sendiri adalah kekuatan. Meskipun dia sedikit lebih kuat, tapi dia cukup pendendam. Tapi selama Anda cukup tulus, menurut saya Anda harus bisa membuatnya terkesan. Bagaimanapun dia adalah darah dan daging. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.